Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Hari ini kita akan melihatkan seseorang yang akan datang dalam waktu dekat ya, baik itu seseorang yang pernah kamu ketemui sebelumnya, baik itu seseorang yang belum pernah kamu ketemui sebelumnya. Dan juga pembacaan ini tidak bisa resonate ya teman-teman untuk semuanya ya. Karena apa? Karena ini adalah pembacaan umum, yang bisa bilang juga general reading ya. Oke, jadi seandainya kalau tidak resonate, kalian mungkin bisa mencari reader yang lain yang menurut kalian itu tepat dan cocok ya. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa kartu teman-teman untuk si Scorpio ya. Scorpio ya. Oke, Scorpio. Kita akan melihatkan ya seseorang yang datang dalam waktu dekat ya. Oke. Seandainya nih video saya tidak resonate ya, mungkin kalian bisa mencari reader yang lain menurut kalian itu tepat dan cocok ya, atau bahkan jadikan sebagai pelajaran ya, karena kita have fun di sini ya teman-teman. Kita tarik satu kartu untuk energi, yaitu ada The Lovers. Oke. The Lovers ini bisa dikatakan sebagai apa namanya? Soulmate ya. Saya sudah pernah menjelaskan di video sebelum-sebelumnya ya, yang dimana soulmate itu ya, ini dari yang saya ketahui ya, yang saya jumpai ya dari pelanggan-pelanggan saya yang personal reading. Soulmate itu adalah seseorang yang datang kepada kita untuk memberikan kita itu pelajaran teman-teman, memberikan pelajaran ya, baik itu pelajaran tentang percintaan, tentang kehidupan ya. Seperti contoh, kita nggak tahu dia itu datang ke kita itu membawa suatu pelajaran ya, baik kamu dan dia ya sama-sama mendapatkan pelajaran gitu. Kita tertempa dengan sendirinya gitu. Seiring waktu berjalan, kita jadi mengerti tentang apapun itu, baik cinta, baik tentang hati, kehidupan, atau apapun ya. Oke, dan kebanyakan soulmate itu didatang ya saat kita sudah mempunyai pasangan gitu ya. Yang terjadi apa? Ya itulah hubungan perselingkuhan gitu ya. Nah, dan juga soulmate itu nggak harus menjalin suatu hubungan seperti contoh pacaran gitu, enggak ya. Karena ada juga soulmate itu berasal dari keluarga kita, baik itu abang kita, kakak kita, adik kita ya, atau ibu kita, ayah kita gitu ya, seperti itu. Nah, saya menjelaskan tentang soulmate. Dan kebanyakan juga kalau turun The Lovers, itu biasanya kalian harus saling terbuka, harus saling mengerti satu sama lain ya. Itu kalian kalau lihat di kartu tarot Rider White, itu seorang lelaki dan wanita ya, pria dan wanita ya, yang tidak menggunakan busana, yang diartikan sebagai kalian harus saling terbuka. Maksudnya bukan terbuka seperti itu ya. Terbuka contoh kayak ya saling mengerti satu sama lain lah, nggak ada yang ditutup-tutupi kayak itu problem atau apapun ya. Oke, langsung saja kita bentang satu kartu untuk ciri-ciri. Ada Queen of Wands di sini, bisa diartikan sebagai seorang, ini lebih ke arah ke feminim ya, wanita ya. Mungkin kalau ini pria, dia adalah seorang pria yang bersifat itu seperti ke wanita gitu ya. Seperti contoh, bukan ngondek ya, mungkin nggak semuanya. Kayak contoh hatinya lembut ya, seperti itu. Nah, yang dimana juga Queen of Wands ini biasanya adalah seseorang yang bergairah ya, yang menggoda gitu. Oke, baik itu ganteng, cantik ya, biasanya ini menggoda ya. Oke, kita bentang. Ada Ace of Swords, ada 4 tongkat, ada berapa pedang itu? 8 ya. Saya nggak tahu juga. Angka Romawi seperti biasa teman-teman, jangan dibully ya. Oke, Scorpio, kita lihatkan untuk seseorang yang datang dalam waktu dekat. Baik ini adalah seseorang yang kamu kenal atau bahkan nggak kamu kenal. Oke, ada The World, Queen of Cup, ada 7 pedang dan Ace of Pentacles. Oke, Scorpio. Di sini dia akan datang dalam waktu dekat. Ya, bisa dikatakan secepatnya nih, ada Knight of Swords, dia datang untuk membawa suatu kabar atau pesan. Di sini dia berpikir keras ya. Berpikir keras di saat dia datang nanti ya, atau bahkan sebelum datang. Karena apa? Dia merasa terbebani juga. Ini kalau saya lihat hubungannya tentang masa lalu ini. Oke, tentang hubungan yang pernah kalian jalani sebelumnya. Kalau saya lihat seperti itu. Oke, ada beberapa kemungkinan ya. Mungkin nggak semuanya gitu. Mungkin ada orang yang baru yang belum pernah kamu ketemu. Yuk kita klarifikasi dulu. Ace of Swords ini ada 4 cup, ada The Chariot nih. Nah, 4 cup di situ diartikan dia akan bingung ya, berpikir keras tentang The Chariot ya.
yang dimana mungkin dia bingung tentang situasi, yang bisa dibilang kamu ini adalah seseorang yang egois, bahkan dia juga, kalian itu sama-sama egois, makanya turun the lovers. Kurangnya keterbukaan kalian di dalam hubungan yang dulu gitu. Nah, oke, yang membuat dia merasa terbebani, ada the word di situ teman-teman, bisa diartikan sebagai the word itu mungkin kalian dulu pernah melewati hubungan yang bisa dibilang hubungannya itu stabil, bahagia ya. Yang dimana juga ada pertunangan, pernikahan ya, yang dimana juga tuh ada 4 tongkat ya, kalian pernah melewati hari-hari bersama ya, pernah mencapai kepada suatu keberhasilan ya. Oke, yang dimana di sini dia akan memutuskan ya untuk bergerak maju ya. Queen of Cup bergerak maju untuk datang kepada kamu ya nantinya. Oke, dia telah mengambil keputusan gitu. Apa yang dia pegang dia nggak takut ya. The Chariot itu bisa diartikan juga sebagai dia orangnya sangat apa ya, kalau dia menginginkan sesuatu dia akan datang ya, dia akan mendapatkan itu dengan cara apapun, baik itu baik atau buruk caranya gitu. Jadi dia akan datang dengan kamu lewat cara apapun gitu nantinya dalam waktu dekat, karena The Chariot itu juga bisa diartikan dia sudah bergerak maju. Tuh ada 3 tongkat juga. Di samping itu juga dia Queen of Cup, dia galau ya, yang membuat dia menjadi terkurung oleh pikirannya sendiri. Beban pikiran, baik itu perkataan kamu yang dulu yang membuat dia terkurung oleh pikirannya sendiri, atau bahkan omongan orang, atau bahkan hanya pemikiran dia sendiri yang membuat dia itu terkurung ya. Ada Knight of Wands, ada gambaran mungkin hubungan kalian dulu telah berjalan di pertengahan gitu. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat hubungan kalian hilang komunikasi, hilang kontak, putus atau apapun. Mungkin ada yang gagal menikah ya, atau apapun itu, atau bahkan ini ada hubungan terlarang, yang dimana juga di sini dia akan mengumpulkan cara. Nih ada 7 pedang ya, maaf. Dia mengumpulkan cara dan melihat-lihat peluangnya, yang dimana nantinya dia akan datang memberikan kabar, bahkan penawaran. Nanti kita klarifikasi. Nah, saat ini kondisinya dia sedang berjalan menuju kepada kamu. Dalam waktu dekat dia akan datang ya. Oke, untuk menyampaikan suatu pesan, dia ingin berkomunikasi dengan kamu. Oke, sekarang kita klarifikasi tentang apa? Ada Temperance, ada The Fool. Oke, satu lagi ada The Hangman. Bisa diartikan sebagai di sini dia ingin menawarkan temperance untuk mencapai suatu tujuan yang pasti dan jelas ya. Contohnya dia datang, nih contoh ya teman-teman. Yuk kita menjalin suatu hubungan lagi gitu. Kita ulang semuanya dari awal gitu ya. Aku ingin membawa kamu ke sini, udah pasti gitu tujuannya. Oke, dan mungkin sebagian ada perbedaan agama di sini kalau saya lihat. Ada The Fool, yaitu ini tadi untuk menciptakan suatu tujuan yang pasti dan jelas, yang dimana dia ingin mengulang semuanya dari awal, The Fool, dari nol. Dan berhati-hati ya, di saat kita mengulang semuanya dari awal teman-teman, kalau kita salah langkah ya kita akan hancur lagi, baik itu hubungan kamu, baik kamunya sendiri atau bahkan dianya sendiri. Oke, ngerti ya? Ada The Hangman nih yang membuat dia hanya bisa terdiam di tempat ya. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat kamu nantinya akan menolak. Nggak tahu kamunya ini dari kamunya lagi. Sekarang saya mau nambahkan cerita ini. Kalau saya lihat ya teman-teman, ini adalah kisah masa lalu ya. Mungkin nggak semuanya yang ketarik di sini. Karena apa? Kita nggak pakai apa namanya? Ini lebih ke arah deep reading ya. Kita pakai 1 file gitu. Biasanya kan kita pakai 2 file, 3 file ya. Untuk Scorpio itu ada banyak gitu ceritanya. Beda-beda. Nggak mungkin Scorpio semuanya sama gitu. Nggak ya. Dan kebanyakan orang menyarankan untuk pakai deep reading gitu ya. 1 file gitu aja tanpa apa namanya? Pakai file-file lain gitu. Nah, makanya saya buat video sekarang deep reading namanya ya kalau gitu. Oke, gitu. Nah, kita tambahkan lagi masih beberapa menit soalnya 8 menit ya. Kita butuh 10 deh. Nggak usah panjang-panjang. Oke. Ada 3 cup di sini. Bisa diartikan sebagai kamunya mungkin sudah terpecah ya, energi ketiga di sini. Baik kamunya mungkin sudah fokus kepada pasangan kamu ya, mungkin untuk yang sudah punya pasangan, atau bahkan hal-hal yang menurut kamu penting ya, atau bahkan dulunya ini hubungan terlarang. Oke. Coba kita lihat kan perasaan dia deh kepada kamu, seseorang ini. Saya kepo. Kepo ya, kepo. Perasaan dia kepada kamu. Kamu itu adalah sesuatu hal yang dia apa namanya? Dia pandang, dia tunggu kabar dari kamu ya. Kamu itu ada sesuatu hal yang dia pentingkan gitu. Nih, kalian bisa lihat dari gambar ya. Kalau kartu tarot itu kan kita melihat gambar ya. Apa namanya itu, saya lupa, pembacaan lewat gambar ada juga. Nih, oke. Bahkan dia masih menunggu kabar dan kepastian ya. Perasaan dia ke kamu, ayo. The Death. The Death itu bisa diartikan sebagai apa ya? Sulit untuk beradaptasi kalau dianya ini ya. Karena The Death itu
beradaptasi, menyesuaikan diri, ya mungkin dianya sulit ya. Bisa dikatakan dia nggak bisa move on. Oke. Kita tambahkan lagi perasaan dia kepada kamu. Ada 2 cup di sini bisa diartikan sebagai dia masih menganggap kamu sebagai pasangan, iya pasangan ya, masih ada hubungan gitu teman-teman. Oke, mungkin kamunya udah nggak menganggap, nggak semuanya. Oke, yang membuat dia menjadi terbebani oleh pikirannya sendiri. Oke, jadi stres, beban pikiran, memikirkan tentang kamu. Saya nggak tahu problemnya apa yang membuat hubungan kalian ini ending, berakhir, atau bahkan hilang komunikasi. Yang dimana dianya ini masih meratapi masalah yang sedang terjadi sampai saat ini. Makanya kalau kita masuk ke judul seseorang yang datang dalam waktu dekat nih, dia masih meratapi masalah sehingga dia ingin datang lagi, mungkin untuk menyelesaikan masalah itu gitu ya. Nih, dalam waktu dekat dia akan datang nih. Akan banyak tindakan-tindakan yang dia lakukan ya. Dia di sini orangnya apa ya? Mengumpulkan banyak cara. Dia orang yang bijak nih kalau saya lihat. Queen of Wands itu seseorang yang suka traveling ya. Saya lupa menambahkan seseorang yang lebih banyak itu ke arah tindakan aksi gitu ya. Oke, dan biasanya Queen of Wands itu berkulit hitam ya. Nggak semuanya ya. Oke, karena kalau kita lebih banyak melakukan tindakan ya, kulit kita hitam gitu ya. Lebih banyak aksi, melakukan gerakan di luar rumah atau apapun ya. Memang nggak semuanya teman-teman. Oke, nah mungkin kita tutup dulu ya untuk pembacaan ini. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Seandainya nih video saya tidak resonate, kalian mungkin bisa menjadikan pelajaran ya, sebagai pelajaran, ambil hal-hal yang baik yang ada di video saya. Semoga video saya ini sangat bermanfaat untuk kalian ya, bukan sangat ya. Itu saya berharap ya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk kalian semua gitu ya. Oke, kepedean readernya, maaf ya teman-teman. Oke, sekian ya. Terima kasih. Bye.